Ini temen tiap malam WA terus, mana lama banget lagi ngobrolnya. Isinya kalau nggak curhat pasti ngomongin orang nggak jelas. Tapi aku nggak bisa nolak nih. Tiap akhir bulan pasti gini deh, berasa jadi manusia paling keres dunia. Padahal gaji nggak kecil-kecil amat. Kenapa ya? Assalamualaikum. Hai semua, semoga sehat-sehat ya. Senang sekali bisa menyapa lagi teman-teman semua. Teman-teman yang baru klik video ini, saya Eva suka ngobrol seputar hidup minimalis, hidup sederhana dan bermakna. Dan teman-teman yang selalu setia di channel ini, terima kasih banyak atas apresiasi dan supportnya. Semoga teman-teman semua sehat dan selalu bahagia. Kali ini kita sambung video sebelumnya tentang kebiasaan atau habit hidup minimalis yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Video ini adalah part kedua dari 9 kebiasaan hidup minimalis. Biar lebih utuh pemahamannya, teman-teman bisa simak di part pertamanya, bisa cek linknya di description box setelah video ini selesai ya. Penasaran poin berikutnya apa saja? Simak poin 5-9 habit hidup minimalis berikut ini. Habit yang kelima, berani mengatakan tidak. Kadang kita sangat fokus pada orang lain dan lupa kabar diri kita, lupa value dan fokus diri kita. Saat-saat tertentu kita perlu kebalikannya, fokus pada diri sebelum orang lain. Memperhatikan atau mendahulukan orang lain tidak akan pernah ada habisnya. Kita akan terus tersedot oleh kepentingan dan maunya orang lain. Lalu apa kabar diri kita, value kita, dan fokus kita? Minimalis bukan cuma tentang memiliki sedikit barang, tapi juga memprotek sumber daya yang ada pada kita. Waktu salah satunya. Waktu adalah aset yang sangat berharga karena waktu tak mungkin kembali. Beranilah mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak sejalan dengan value dan fokus kita, atau berpotensi bakal jadi distraksi pada fokus kita. Bangun habit menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang esensi, hal yang mendukung value dan fokus kita. Kita lanjut ke habit yang keenam, minimalis budget. Bagaimana seorang minimalis berbelanja? Tentu, praktisi minimalis yang satu akan berbeda dengan praktisi minimalis lainnya. Namun, ada prinsip yang jadi benang merah saat seorang minimalis berbelanja. Salah satunya, mereka mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Memang, kadang kita harus mengeluarkan uang sedikit lebih banyak untuk sebuah barang yang kualitasnya oke. Kenapa lebih memilih kualitas? Barang dengan kualitas terbaik bisa berfungsi dalam jangka waktu lebih panjang. Misalnya, kita beli lampu dengan kualitas terbaik. 2-3 tahun ke depan, lampu itu masih bisa berfungsi dengan baik. Lain halnya jika kita beli lampu yang kualitasnya tidak ada jaminan. Biasanya harganya juga jauh lebih murah, tapi faktanya kita hanya bisa gunakan beberapa bulan saja. Akhirnya malah kita harus beli berkali-kali. Uang yang dikeluarkan akhirnya jadi lebih besar juga kan? Budgeting akan membantu mengontrol arus keuangan kita. Akan ada uang-uang yang terselamatkan dari impulsive buying.
Dan itu bisa kita simpan untuk membeli barang dalam wishlist kita dengan kualitas yang terbaik. Digital clutter juga termasuk clutter. Apa sih maksudnya? Berantakan bukan cuma pada barang-barang loh teman-teman. Pada perangkat digital juga, komputer, laptop, smartphone juga bisa berantakan isinya. Ini harus kita beri perhatian besar. Digital clutter sangat mudah datang karena nyaris gratis sepanjang ada aliran listrik dan kuota internet. Email, browser, aplikasi, dan tentu saja sosial media. Informasi datang bahkan membanjiri gadget kita dan juga pikiran kita. Maka kebiasaan hidup minimalis, terutama digital decluttering, sangat bermanfaat buat hidup kita. Penting berkala membersihkan gadget, memilih dan memilah sumber berita, aplikasi, dan informasi apa yang sungguh-sungguh kita perlukan, dan mana yang cuma menuhin gadget dan pikiran kita saja. Beberapa habit yang bisa dibangun diantaranya dengan menentukan screen time, kapan perangkat digital kita on dan kapan off. Lalu disiplinlah, karena saya jamin banyak sekali godaannya. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah digital detox. Saat kita sudah merasa overload dengan apa yang dijejalkan gadget ke dalam pikiran kita, jadwalkan 1 hari dalam sepekan untuk hidup tanpa gadget. Teman-teman, siapa yang sudah nyoba atau sudah terbiasa dengan digital detox ini? Boleh cerita di kolom komentar ya teman-teman. Atau yang berniat nyoba, kira-kira ketakutan atau kekhawatiran apa sih yang muncul di kepala? Silahkan dicurhatin juga ya. Siapa tahu ada teman lain yang bisa kasih tips atau kasih solusinya. Oke, kita beralih ke habit yang ke-8. Jangan membandingkan. Membandingkan bisa merampas kebahagiaan kita. Teman-teman, tahu kan konsumerisme? Saya kutipkan artinya dari Wikipedia ya. Konsumerisme merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi cara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Pembelian barang-barang hanya didasari oleh keinginan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan. Konsumerisme terbentuk melalui pembangunan pusat-pusat hiburan dan pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar. Salah satu pintu konsumerisme adalah selalu membandingkan kita dengan orang di luar sana, entah itu public figure, artis, YouTuber, dan lain-lain. Teman-teman, selayaknya kita fokus pada value yang kita pegang, sehingga tak mudah terayu jebakan konsumerisme. Fokus pada hidup kita dan berhenti membandingkan terus-menerus dengan orang lain. Kita sampai di habit yang terakhir, habit yang ke-9, yaitu nikmati perjalanannya. Hidup minimalis adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Meraih satu goal dalam hidup minimalis adalah hal yang wajar. Kita akan punya tujuan dan bidikan yang jelas saat menjalankannya. Namun, di atas itu semua, menikmati setiap jengkal prosesnya, naik turunnya, liku-likunya, duka-dukanya, itu jauh lebih penting. Menikmati proses memberi kita ruang untuk menyerap rasa dari perjalanan tersebut. Merefleksi sejauh mana kita melangkah, kebaikan apa yang kita dapat, mana yang berjalan baik dan cocok bagi kita, dan mana yang tidak.
Menikmati perjalanan menyusuri jalan hidup minimalis untuk setiap orang itu pasti berbeda. Jadi, nikmatilah perjalanan minimalismu sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Silakan tekan like bila ada manfaat yang teman-teman dapat. Dan buat yang belum subscribe, silakan subscribe dan klik notification bell-nya untuk dapatkan video seputar hidup minimalis dari saya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam hidup minimalis. Assalamualaikum.